Shalom pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi kembali dalam siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Selatan. Di hari ini kita akan kembali merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Keluaran pada pasalnya yang ke-24. Kita akan merenungkan pada ayatnya yang ketiga. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di hari ini kami boleh melangkahkan kaki kami memasuki hari yang ketiga di tahun yang baru, di bulan Januari 2023. Kembali lagi sebelum kami ada dalam seluruh langkah perjalanan kehidupan kami, tetapi juga dalam tugas panggilan dan tanggung jawab kami dalam aktivitas kerja kami. Kami akan kembali membaca dan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami sekalian, agar kebenaran firman yang kami baca, firman yang kami dengar, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, Kitab Keluaran pasal 24 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian bunyinya. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ayatnya yang ketiga berkata demikian bunyinya. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Demikianlah jauh bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dengan kebenaran firman yang tersedia dari kitab Keluaran pasal 24 ayatnya yang ketiga, tema kecil yang mengantarkan kita merenungkan bagian ini adalah menjadi pelaku firman yang setia. Menjadi pelaku firman yang setia. Bagian perikop di saat ini berbicara mengenai Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi menghadap Nadab, Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Tetapi dari semua orang yang hanya Musa saja yang dilayakkan oleh Allah untuk naik dan datang mendekat. Disitulah Allah kemudian memberikan peraturan dan ke-10 firman-Nya. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil, kita dapat membandingkan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan sebagai respon umat Israel dituntut untuk melakukan firman-Nya. Tidak hanya mendengar, tetapi umat Israel dituntut untuk melaksanakan dengan aksi yang nyata. Setelah kembali dari Gunung Sinai, Musa kemudian memberitahukan kepada bangsa Israel tentang firman Tuhan dan segala peraturan yang telah diterimanya. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengetahui bahwa Musa telah menerima firman Tuhan dan segala peraturannya, orang Israel kemudian menjawab dengan serentak bahwa mereka akan melakukannya. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil, kita membandingkan dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-7. Artinya, firman Tuhan tidak saja mereka lakukan, melainkan juga didengarkan sehingga tidak bisa dapat dipisahkan. Mengetahui banyak firman Tuhan merupakan sesuatu hal yang sangat penting agar kehidupan kita tidak mudah digoyahkan. Kita tidak berjalan di jalan yang salah atau di jalan yang sesat. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa ketaatan kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengalami pembaharuan di dalam hidup. Sebagaimana dalam Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 berkata, orang yang mendengar dan melakukan perkataannya sama dengan orang yang bijaksana. Sebaliknya, orang yang mendengar tetapi tidak melakukannya sama dengan orang yang bodoh. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengetahui banyak mengenai firman Tuhan merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, agar dalam hidup ini tidak mudah disesatkan. Namun bila firman Tuhan tidak dilaksanakan, maka kita tidak akan pernah mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, di bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini, marilah kita merenungkan. Kita tidak hanya mendengar firman Tuhan setiap saat, tetapi kita dituntut untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Kalau Musa
diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada bangsa Israel, hal yang sama pun ada pada bagi kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kita. Supaya firman itu tetap berbuah, bertumbuh, dan berkembang di dalam kehidupan kita, maka kita harus minta Tuhan tuntun kita dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan yang selalu dan selalu kita dengar, kita pun akan menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar daripada kebenaran firman Tuhan di saat ini, marilah kita selalu hidup berlandaskan kepada firman Tuhan, supaya hidup ini selalu menjadi berkat, dan kita pun menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Dan dari kebenaran firman Tuhan di saat ini juga pun menuntun kita, ketika kita melangkah di hari yang ketiga di dalam tahun baru, di dalam tahun 2023, tahun anugerah Tuhan bagi kita sekalian, marilah kita taruh firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, supaya hidup ini menjadi dibaharui dan kita pun siap dipakai oleh Tuhan. Jadilah pelaku firman yang taat dan setia, maka kehidupan kita akan selalu diberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari-hari hidup ini, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan bagi kami sekalian. Ketika kami melangkahkan kaki kami memasuki tahun yang baru, di hari yang ketiga bulan Januari saat ini, kami tetap percaya campur tangan Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kebenaran firman telah kami dengar, ajarlah kami Bapa untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang terus berbuah, bertumbuh, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar dari kebenaran firman, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia ketika kami menjalani akan hari-hari kehidupan kami dalam tugas panggilan dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh kehidupan kami. Dari terbitnya mentari sampai dengan terbenamnya mentari ketika kami dalam aktivitas kerja dan tanggung jawab kami di tengah keluarga, tetapi juga dimanapun kami ada dan berkarya. Tuhan memberkati, Tuhan mendahului kami dalam segala sesuatu. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan memberkati. Jangan tinggalkan kami Tuhan dalam seluruh langkah keberadaan kehidupan dan pergumulan setiap kami. Biarlah dengan kebenaran firman yang kami dengar, kami mampu untuk mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Seluruh aktivitas kerja kami Tuhan, kami letakkan hanya di bawah sombar salib-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah doa syukur kami, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah renungan kita pada siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan siaran ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Shalom.